adik-adik, kali ini kakak dari langit Nimole akan bercerita mengenai sang bulan. Ya, beberapa malam lalu adalah purnama menurut penanggalan Hindu. Jadi, kakak memilih cerita ini khusus buat kalian semua. Duduk yang manis ya. Di sebuah desa di Gianyar, Bali, tinggallah seorang anak perempuan bernama Nimole. Nimole adalah seorang anak perempuan yang ceria. Hari ini, Nimole akan pergi ke Singaraja ke rumah kakek. Singaraja terletak di ujung utara Pulau Bali dan terkenal dengan Pantai Lovina juga perkebunan anggurnya. Setibanya di rumah kakek, Nimole melihat kakek dan nenek sedang duduk di balai depan rumah. Setelah mendengar suara mesin mobil mati, Ni bergegas turun dari mobil dan berlari ke arah mereka. Om Swastiastu, Kak, Dadong, Ni berseru gembira. Peka dalam bahasa Bali artinya kakek ya teman-teman, dan Dadong artinya nenek. Peka dan Dadong tampak gembira melihat kedatangan Nimole dan mengembangkan kedua tangan mereka untuk memeluknya. Selesai memberi salam kepada Peka dan Dadong, Nimole melesat ke dalam rumah mencari ketiga sepupunya. Nimole menemukan Komang, Abi dan Puspa sedang menonton film di ruang tengah. Nimole mengendap-endap ke belakang Puspa dan mengejutkan Puspa. "Dor!" seru Nimole sambil memegang pundak Puspa. Puspa berteriak kaget dan langsung berdiri memeluk Nimole saat melihat bahwa yang mengagetkan dia adalah Nimole. Abi dan Komang berjalan mendatanginya dan mereka bertiga tos di udara. Nimole selalu merasa gembira setiap berkumpul dengan saudara-saudara sepupunya, karena bersama mereka berarti sebuah petualangan akan dimulai. Nimole duduk bersama ketiga sepupunya menonton film di ruang tengah. Setelah itu, Ni dan ketiga sepupunya pergi bermain ke pantai sambil menunggu matahari terbenam. Ni menghabiskan waktu sore itu dengan berkeliling naik sepeda bersama sepupu-sepupunya. Di Singaraja, suasana desanya agak berbeda dengan Gianyar. Di Singaraja banyak hamparan kebun anggur yang dikelola secara tradisional oleh para petani. Suasana pantai semakin ramai dengan para pengunjung mendekati senja. Saat matahari mulai terbenam, Nimole duduk berdampingan di atas pasir bersama Puspa, Abi dan Komang. Mereka terpesona melihat indahnya matahari saat terbenam. Kemerahan seperti bola api. Lalu perlahan bola api itu hilang seakan-akan ditelan kegelapan malam. Malam itu, dari pantai, mereka naik sepeda beriringan. Jalan menuju rumah Dadong terang benderang, diterangi oleh cahaya bulan purnama. Ni sesekali memandangi sang bulan sambil mengayuh sepedanya. "Hei, tunggu dulu." Sang bulan nampaknya bergerak mengikutiku. "Wah, bulan pasti sedang mengantarku pulang," pikir Ni dalam hati. Sesampainya di rumah, Nimole dan sepupunya memasukkan sepeda dengan rapi ke dalam garasi, lalu pergi mandi. Selesai mandi, mereka berkumpul di ruang tengah, bersiap untuk makan malam bersama. Puding jagung buatan Dadong tampak menggoda di tengah meja dengan parutan kelapa di atasnya. Ni sudah sangat tidak sabar memakan puding itu.
Ibu mengambilkan peka dan dadong, nasi dan lauk, lalu diikuti oleh anak-anak. Di atas meja ada ikan goreng, bakwan jagung, dan sayur sop. Nimole makan dengan lahap setelah puas bermain seharian bersama sepupu-sepupunya. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Nimole dan Komang, Puspa, juga Abi diantar peka naik perahu jukung untuk melihat lumba-lumba. Pantai Lovina di Singaraja terkenal dengan lumba-lumbanya. Pagi itu mereka bertemu dengan 2 gerombolan lumba-lumba, lumba hidung botol dan lumba pemintal. Lumba-lumba pemintal yang paling sering ditemui di Lovina dan punya kebiasaan melompat di udara sambil memutar badannya. Lucu ya teman-teman. Malam harinya dalam perjalanan pulang setelah berkunjung dari rumah Om Gandhi, adik ibu, Nimole membuka kaca jendela mobil dan membiarkan angin malam memainkan anak-anak rambutnya. Loh, bulan yang kemarin dari pantai sekarang juga di sini mengikutiku, pikir Nimole takjub. Malam itu, Ni saat makan malam bersama berkata pada peka, "Kak, bulan di rumah peka lebih indah daripada bulan di rumah Nimole." "Oh ya? Jadi Nimole mau sering-sering ke rumah peka?" tanya peka sambil tersenyum. "Mau banget, Kak," jawab Ni sambil tersenyum lebar. Melihat Nimole makan sambil menatap keluar jendela, peka bertanya, "Ada apa nih? Apakah Ni melihat sesuatu?" "Tidak ada, Kak. Ni cuma heran. Sepertinya bulan mengikuti Nimole terus. Dari kemarin Nimole melihat bulannya mengikuti terus. Waktu di pantai, di jalan tadi dari rumah Om Gandhi, dan sekarang dia di luar rumah," jelas Nimole. "Oh ya?" Peka jadi ikut memandang keluar jendela melihat sang bulan. "Oh iya, benar juga. Mungkin bulan ingin menjadi teman Ni." Mata Ni bersinar mendengar penjelasan peka. "Wah, senangnya bulan ingin berteman denganku." Selesai makan, Nimole dan saudara sepupunya membantu mencuci piring di dapur, lalu meminta peka untuk bercerita mengenai masa-masa mudanya dulu. Peka suka sekali bercerita bahwa beliau dulu adalah seorang pendekar dan jago menari. Anak-anak senang mendengarkan cerita peka. Malam itu sebelum tidur, Nimole dengan rasa ingin tahunya berjalan ke arah jendela dan melongok keluar. Dan sang bulan sekarang berada di sana. Ni tersenyum dan setengah berbisik berkata, "Bulan, aku akan senang sekali menjadi temanmu. Selamat malam ya, selamat beristirahat." Lalu Nimole berjalan kembali ke ranjangnya dan tidur pulas ditemani sang bulan. Selesai. Sekian dulu cerita dari kakak malam ini. Matur suksume, terima kasih teman-teman kecilku. Oh iya, kakak beberapa waktu lalu ada bercerita saat Nimole bertemu dengan monster laut. Bagaimana ya cara Ni melawan monster itu? Kalian bisa mendengarkan ceritanya di Nimole dan Monster Laut. Sampai bertemu lagi di cerita Langit Nimole lainnya.